Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat GPIB Sola Gracia Bogor yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 16 September 2020, kita kembali mengucap syukur dan kita bersama-sama akan beribadah pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada dan bertahta di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu GPIB Sola Gracia Bogor datang bersujud di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, sepanjang hari ini Engkau menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sedikit akan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, Tuhan berkati, mampukan hamba-Mu ini berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, "Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada roh-roh, ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian pembacaan Alkitab.
Bapak, Ibu, Saudara, saya undang duduk kembali. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada sore hari ini diberi tema undangan kebodohan. Sekalipun sekarang kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, oleh karena kita masih mewaspadai penyebaran daripada virus corona, tetapi puji Tuhan kita masih dapat beribadah pada saat ini. Bapak Ibu, itu artinya kita percaya bahwa Allah akan menolong kita untuk dapat bertahan dan kuat menghadapi pergumulan yang terjadi pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum ada wabah virus corona ini, seringkali kita menerima atau mendapat undangan-undangan. Semisal undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan wisuda, atau undangan pengucapan syukur lainnya. Tentu semua undangan itu bertujuan untuk merayakan kesenangan atau sukacita. Tetapi kita akui juga bahwa kita juga memilih-milih mana undangan yang akan kita terima dan yang akan kita datangi, dan mana undangan yang tidak akan kita terima dan kita datangi. Mengapa? Karena tentunya kita menimbang-nimbang apakah undangan tersebut menarik hati kita, memberi keuntungan kepada kita atau tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop Amsal 9 ini adalah undangan hikmat dan undangan kebodohan. Undangan hikmat mengingatkan kita akan undangan Allah kepada manusia. Undangan untuk makan dan minum juga mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus yang menyebut dirinya sebagai roti hidup dan yang menawarkan air hidup. Undangan hikmat adalah undangan untuk hidup dalam takut akan Tuhan, atau undangan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan undangan kebodohan adalah undangan untuk melakukan dosa dan mengabaikan hikmat Allah. Undangan untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Undangan kebodohan adalah undangan untuk memuaskan hawa nafsu dan berujung pada kematian. Nah, Bapak, Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mendapat undangan dari keduanya, mana yang akan kita pilih untuk kita terima? Pastinya kita akan mengatakan bahwa kita akan menerima undangan hikmat. Kita tidak mau menerima undangan kebodohan. Tetapi ternyata Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang lebih suka menerima undangan kebodohan daripada undangan hikmat. Mengapa? Karena undangan hikmat itu tidak mudah untuk dijalani. Undangan hikmat itu berarti kita harus menjalani hidup sebagai orang yang takut dan hormat kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Susah bukan, Bapak, Ibu, Saudara? Kita masih terus berusaha untuk bisa hidup menuruti kehendak Allah. Lain halnya dengan undangan kebodohan.
seperti jalan yang lebar dan bagus, tetapi menuju pada kebinasaan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, teks bacaan dari Amsal 9 ayat 10 sampai dengan yang ke-18 ini menghadirkan perumpamaan tentang perjamuan kebodohan. Hal ini digambarkan dengan kehadiran perempuan bebal yang tanpa malu mengundang orang yang tak berpengalaman ke pesta perjamuannya. Pesta itu dipenuhi dengan hidangan yang murah, buah curian, haram, dan tersembunyi. Para tamunya menuju dunia orang mati. Hal ini berarti bahwa undangan kebodohan menarik orang untuk melakukan dosa. Mereka adalah orang-orang bebal yang suka mengumbar hawa nafsu kefasikan. Orang bodoh atau orang bebal menunjuk kepada orang berdosa yang suka mencemoohkan kekudusan. Allah memberikan kepada kita manusia kebebasan untuk memilih. Apakah manusia mau memilih hikmat ataukah memilih kebodohan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memilih hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Kesukaan mereka adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bisa kita baca dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Dalam persekutuan dengan Taurat Tuhan, mereka akan mengenal Dia yang Maha Kudus dan mendapatkan pengertian untuk berlaku bijak. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki rasa kagum dan hormat kepada Yang Maha Kuasa, serta membenci kejahatan. Mereka akan selalu beribadah dan hidup sesuai perintah Tuhan. Sedangkan orang bebal dalam rumah kebodohan akan menertawakan pengetahuan, membuat rencana jahat, dan tidak menghormati Tuhan. Hikmat dan kepandaian merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Misalnya dalam dunia pendidikan, kepandaian diperoleh karena seseorang tekun belajar. Orang pandai belum tentu berhikmat, namun orang berhikmat pasti pandai. Karena dengan kerendahan hati bersedia duduk di kaki Tuhan untuk menerima pengajarannya, merenungkannya siang dan malam, serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jelaslah bagi kita bahwa sekalipun undangan kebodohan itu seperti lebih menyenangkan, lebih indah, lebih baik, lebih mudah, tetapi kita harus bisa menolaknya. Marilah kita menjadi umat Allah yang mau bersungguh-sungguh menerima dan menjalani undangan hikmat. Sekalipun jalannya berliku-liku, tetapi juga akan berakhir dengan kesenangan, bahkan kesenangan yang abadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita dapat menjadi orang berhikmat atau bijaksana?
Jadilah orang percaya yang selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Marilah kita memilih hidup dalam hikmat Allah. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita berdoa untuk bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada dan bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar bersama pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam hikmat Allah. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas ke sehari. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara, terkhususnya bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati pemimpin kami yang ada di pusat maupun yang di daerah. Tuhan berkati setiap keputusan-keputusan yang diambil, biarlah semua itu boleh diambil hanya untuk kesejahteraan bagi warga Indonesia. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, khususnya gereja-Mu Sola Gracia Bogor. Tuhan berkati kami, jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman kami. Kami mau berdoa ya Bapa, terkhusus buat Ibu Pendeta Lucia Wemai, di mana Tuhan berkati dalam masa pemulihannya, karena beberapa hari yang lalu dia boleh mengalami sakit. Tuhan berkati setiap obat-obat yang diminum, makanan dan minuman yang dikonsumsi, biarlah semua itu boleh menjadi alat bagi pemulihan kesehatannya. Kami mau berdoa juga untuk Bapak Wemai dan anak raja. Tuhan berkati dalam setiap aktivitas mereka ya Tuhan. Dukung keluarga ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa juga untuk orang-orang yang menderita. Kau tahu Tuhan bahwa pada saat ini wabah virus corona sedang merajalela. Tuhan berkati mereka-mereka yang terinfeksi, mereka-mereka yang telah sembuh, dan mereka yang telah Engkau panggil. Tuhan berkati keluarganya. Dan Tuhan juga berkati setiap usaha para medis, aparat, sukarelawan. Tuhan berkati setiap usaha yang dilakukan dalam penanganan penyebaran daripada virus corona ini ya Tuhan. Dan biarlah virus corona ini boleh berlalu dari muka bumi ini ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan bagi mereka yang sedang berduka, sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang teraniaya, mereka yang tertindas. Tuhan, Engkau memberkati juga mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Ya Tuhan, Engkau mau mendengar setiap doa permohonan mereka. Juga kami mau berdoa untuk janda, duda, yatim piatu, orang-orang yang ada di dalam penjara. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Tutup bungkus mereka dengan Roh Kudus-Mu. Demikian pada sore hari ini kami berdoa juga bagi kami yang pada saat ini beribadah bersama, warga-Mu Jemaat Sola Gracia, mereka yang dalam pergumulan. Tuhan mau mendengar setiap seruan doa mereka ya Tuhan.
Tuhan mau bersama-sama dengan mereka dalam melalui setiap pergumulan yang dihadapinya. Ya Tuhan, banyak permohonan doa kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri, jadilah saksi Kristus di tengah-tengah bangsa dan masyarakat, dan biarlah kita selalu menerima undangan hikmat dan menolak undangan kebodohan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.